Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 16 Januari 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1-10, di mana ditegaskan bahwa Yesus menjadi taat sekalipun ia adalah anak Allah. Ia rendah hati dan mau taat seperti manusia, meskipun ia adalah Allah. Sedangkan pada di Injil Markus bab 2 ayat 18-22 berbicara mengenai pertanyaan orang-orang kepada murid-murid Yesus yang tidak berpuasa, seperti lazimnya murid-murid Yohanes dan murid orang-orang Farisi. Yesus menjawab dengan menegaskan saatnya pengantin akan diambil dari tengah-tengah mereka, dan saat itulah mereka akan berpuasa. Ditambahkan pengajaran mengenai kain yang baru tidak layak ditambalkan pada kain yang sudah tua. Kalau demikian, kedua-duanya akan rusak. Demikian pula anggur yang baru harus diisikan ke dalam kantong yang baru. Karena kalau tidak, anggur akan mengoyakkan kantong itu dan anggur terbuang percuma. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pernah saya melihat seorang pemuda mengenakan pakaian batik lengan panjang, tetapi celana panjangnya adalah celana jin. Itu kelihatan sangat tidak match, tidak cocok untuk dipakai. Tetapi dipakai pun tetap bisa. Atau orang yang berpakaian sorjan, jas, dan sebagainya, tetapi memakai sandal jepit, tidak match atau tidak cocok. Sekalipun itu bisa dipakai, tapi tidak match, tidak cocok. Gambaran yang saya lihat tadi hanyalah tidak cocok, sekalipun masih bisa digunakan. Hari ini perumpamaan mengenai anggur yang baru dan tempat yang baru, kain yang baru dan kain yang tua, tidak lagi bicara soal cocok atau tidak, tetapi sia-sia dan tidak berguna, karena kedua-duanya akan rusak kalau anggur akan tumpah. Bukan hanya tidak cocok atau tidak match, tetapi tidak bisa digunakan alias sia-sia. Yesus mengajak kita untuk menerima anggur yang baru dalam kantong yang baru, agar anggur itu tidak sia-sia dan tidak tumpah. Anggur yang baru adalah Yesus sendiri dengan sabda-sabdanya yang diberikan kepada kita
Ia yang menjadi manusia dan taat kehendak Bapa menjadi anggur yang baru yang harus kita terima di dalam kantong yang baru pula, agar firman, kehendak, dan sabda-sabdanya berdaya guna untuk kehidupan kita. Kalau dalam perumpamaan dalam cerita di atas, orang yang memakai batik, baju batik dan celana jin tetap bisa dipakai meskipun tidak match, tidak cocok, tetapi bisa dipakai. Sedangkan kalau kita menerima anggur yang baru dalam kantong yang lama, akan terbuang sia-sia, tidak bisa dinikmati. Maka kita diajak untuk mempersiapkan kantong yang baru, cara hidup yang baru untuk menerima anggur yang baru itu. Artinya kita menyesuaikan dengan hidup dari sang anggur baru, agar firman-Nya, sabdanya dan kehendaknya tidak sia-sia, tetapi bisa kita nikmati. Dengan menerima baptisan, kita diajak menggunakan kantong yang baru, yakni martabat hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tidak dikuasai oleh keduniawian, egoisme, hawa nafsu, tetapi kita benar-benar dihidupi oleh martabat pembaptisan anggur yang baru. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan, apakah dengan pembaptisan kita hati kita menjadi kantong yang baru, yang siap menerima anggur-anggur baru itu? Anggur yang lama kita singkirkan dan kita menerima anggur yang baru, yakni Yesus dengan sabda dan kehendaknya. Sekali lagi kita bertanya, apakah hati kita sudah menjadi tempat atau kantong yang baru, sehingga layak, pantas, dan bisa menerima anggur yang baru? Tidak hanya match, tetapi anggur itu tertampung dengan baik dan berdaya guna untuk kehidupan kita. Saudari-saudariku terkasih, marilah kita hidup dengan menggunakan kantong yang baru yang siap diisi oleh sabda-sabda Allah, yakni anggur baru yang akan memuaskan hidup kita. Kita tidak hanya cocok menggunakan kombinasinya, tetapi anggur itu berdaya guna untuk kehidupan kita. Mari kita memakai anggur yang baru, tempat anggur yang baru, kantong yang baru untuk menerima anggur yang baru pula. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mau menjadi anggur yang baru dengan firman dan kehendak-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dengan harapan yang menerima dalam kantong yang baru, sehingga tidak terbuang percuma, melainkan memuaskan kami. Bantulah kami untuk hidup dengan selalu menggunakan kantong yang baru yang siap Kau isi. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, khususnya Nawanto yang hari ini akan menjalani operasi. Semoga Engkau jamah dokter, perawat, dan juga obat-obatan yang dipakai serta alat untuk operasi itu
Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Nawanto kau bebaskan dari kesakitan dan sakitnya. Hendaknya engkau campur tangan lewat dokter, perawat, obat, dan sarana yang dipakai untuk operasi itu. Tapakkanlah hatinya dan juga keluarganya agar benar-benar siap dan berani menyerahkan semuanya hanya kepadamu. Lindungilah, jagailah, dan lancarkanlah operasinya. Kami berdoa untuk umatmu yang banyak kesulitan. Semoga engkau bantu, engkau ringankan, dan akhirnya boleh mengalami sukacita. Yang kesulitan ekonomi, engkau bantu sesamanya, dan engkau beri keberhasilan dalam usaha untuk mencari penghasilan. Dan biarlah umatmu kau jaga dari segala mara bahaya. Dan akhirnya semoga engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan karena corona belum berakhir untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan, dan pakai sanitizer agar kita sungguh bersih dan terbebas dari virus corona. Mari kita usahakan dan saling mendukung untuk kesehatan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang terlibat untuk membantu warga umat yang kebanjiran dan sekarang sudah selesai, tinggal membersihkan rumah. Maka bantuan yang panjenengan berikan kita alihkan untuk memberi alat kebersihan, karbol, wispol, sabun yang akan membantu pembersihan rumah sehingga layak untuk dihuni kembali. Maka terima kasih untuk berasa panjenengan. Semoga Tuhan memberkati keluarga panjenengan. Tanggal 26 Januari, gereja akan mengadakan Imlek dengan misa bernuansa Imlek. Setelah itu akan ada pembagian angpau untuk anak-anak dan pertunjukan barongsai. Karena diperlukan dana untuk itu, panitia membuka hati untuk menerima bantuan baik berupa dana maupun bisa angpau yang dikomunikasikan dengan panitia, angpau untuk anak-anak agar mereka bersukacita, dan nanti kita juga membawa angpau untuk memberi makan barongsai. Untuk penyewaan barongsai untuk macam-macam diperlukan dana, maka saya mengetuk hati panjenengan untuk memberikan dana bagi penyelenggaraan misa Imlek. Bisa dimasukkan dalam amplop ditulisi sumbangan misa Imlek, dimasukkan ke salah satu kotak di depan gereja, ataupun dengan transfer, ataupun dengan langsung berikan kepada panitia atau kepada saya. Semoga nuansa Imlek dan Raya Imlek dirasakan oleh teman-teman kita, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Karena ini musim hujan, saya ingin hati-hati untuk dapat menjaga kesehatan sehingga terbebas dari segala mara bahaya. Mulai minggu depan akan kita usahakan tata gerak Ekaristi dikembalikan sebelum pandemi. Nanti akan ada surat edaran. Untuk itu mohon bersabar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.